Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu. Bersyukur kita pagi hari ini bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang cukup lama seingat saya itu cukup lama saya sini absen, Pak ya. Masjid Tanggung ini. Sampai kangen juga ini sebenarnya. Kalau tidak salah itu lebih dari 3 bulan kayaknya, Pak ya. Tidak kesini, Pak ya. Sampai ada tanda tanya itu, Pak. Ada apa dengan Tanggung? Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuwajahah, bermajelis murni semata-mata dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan para jamaah ya. Karena yang namanya nikmat itu kan bisa berupa materi dan bisa berupa non materi, Pak ya. Kalau nikmat yang materi itu biasanya kita dapat harta, dapat uang, dapat jabatan gitu ya. Kebanyakan yang sering kita syukuri itu yang materi biasanya. Kalau nikmat yang non materi jarang kita syukuri, Pak. Karena mungkin saat ini belum terlalu terasa. Karena tidak seperti mendapatkan sesuatu. Padahal kalau kita mau pikirkan lebih dalam ya dengan kacamata agama, justru nikmat yang jauh lebih besar itu adalah nikmat yang sifatnya non materi itu, Pak ya. Ya, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa melakukan ketaatan, nikmat dimudahkan dari melakukan kemaksiatan, dosa-dosa itu nikmat besar, Pak ya. Dari mana sudut pandang logika berpikirnya begini. Allah itu ya kalau sedang cinta kepada seseorang, maka orang itu akan nanti dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, Pak ya. Tapi kalau Allah itu sudah tidak suka kepada seseorang ya, dia akan dibuat berat melakukan ketaatan, dibuat mudah melakukan kemaksiatan, Pak ya. Karena kan hakikatnya begini. Seperti ketika orang sedang melaksanakan ibadah ya, contoh sholat, Pak ya, sholat kayak kita sekarang ini taklim ya, itu kan sebenarnya karena Allah memudahkan kita untuk bisa melakukan semuanya, bukan karena kemampuan kita loh, Pak ya. Kenapa Allah mudahkan? Kenapa ada orang yang Allah mudahkan? Kenapa ada orang yang Allah persulit, Pak, untuk beribadah itu? Karena sebenarnya biasanya kan begini, kalau kita absen pengajian gitu ya, Afwan Pak, izin tidak bisa pengajian karena ada kepentingan gitu ya, ada kesibukan pekerjaan lah, ada kesibukan anak-anak atau kesibukan keluarga ya,
atau ada kesibukan yang lain-lain. Itu sebenarnya bukan kesibukan sebenarnya itu Pak ya. Hakikat sebenarnya itu memang kita sengaja disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak mau ketemu kita aslinya itu Pak. Kenapa melakukan ketaatan itu adalah sebuah kenikmatan? Karena itu sebenarnya tanda cinta Allah kepada kita Pak. Contoh kayak beginilah ya. Saya sering kasih contoh Pak ya. Kalau misalnya Pak Sasari ya, kemudian musuhan Pak sama Batohar Pak. Saling bermusuhan lah, saling benci kan. Kira-kira kalau kita sedang benci ke seseorang itu, kalau ketemu seneng tidak kira-kira Pak? Yo, jangankan ketemu ya Pak ya. Dengar suaranya saja mumet Pak ya. Mual ya. Apalagi ketemu. Biasanya nanti misalnya ya, Pak Sasari sama Batohar musuhan Pak ya. Terus barengan mau melaksanakan sholat misalnya di masjid. Kira-kira pas ketemu tetap bisa salaman, rangkulan atau etok-etok ada ketemu Pak ya? Etok-etok ada ketemu. Mungkin bisa jadi ada yang pulang Pak salah satunya. Kenapa? Bosan. Ketika orang itu saling membenci ya, pasti mereka enggan untuk bertemu. Itu fitrah ya, fitrah kita Pak. Tapi kalau kita sedang hubungan sangat akrab, sedang saling jatuh cinta ya karena Allah ya, pasti nanti malah yang ada malah kok suwe tidak ketemu gitu loh Pak. Kalau lama tidak ketemu malah kangen Pak ya, cari-cari minimal nanti gimana kabarnya, kok lama tidak ketemu. Itu standar kayak gitu kan ya. Allah itu sama Pak ya. Allah itu ketika benci sudah enggan lah kepada seseorang, mungkin karena dia terlalu banyak maksiat ya, atau tidak ada kesungguhan dalam dirinya untuk mendekat kepada Allah. Allah sendiri sebenarnya juga kalau sudah enggan kepada seseorang itu, maka akan dibuat orang itu tidak bertemu dengannya gitu loh Pak. Makanya nanti ketika mau sholat ono Pak enggak Pak ya, sing sibuk ini, sing ada tamu, sing ada pekerjaan tambahan, ada kadang dibuat malas, ada kadang dibuat loro kabeh, kesel gitu ya. Itu sebenarnya bukan kita capek, bukan Pak ya. Bukan karena kita sibuk, itu hanya karena Allah saja buat kita seperti itu Pak. Karena sebenarnya Allah tidak mau ketemu kita. Makanya hati-hati Pak. Kalau kita mau sholat kok berat ya, mau baca Quran kok berat, berangkat pengajian kok susah. Itu bukan masalahnya antum sibuk, antum capek, antum lelah, bukan, sama sekali bukan Pak. Antum kalau sedang jatuh cinta dengan seseorang, pulang kerja capek, terus si kekasih kepingin ketemu, kira-kira tetap alasan loro kabeh atau hilang loro kabehnya Pak? Hilang loro kabehnya ya kan? Hilang loro kabehnya Pak ya. Capek-capeknya hilang. Kenapa? Mau ketemu sang kekasih Pak. Jadi badan lelah, waktu sibuk itu bukan alasan untuk bertemu dengan kekasih. Iya. Allah juga sama. Kalau kita memang Allah cinta kepada kita Pak ya, secapek apapun kita, justru lelah itu kan sebenarnya dari fisik, dari hati Pak ya. Orang tuh kalau sudah malas hatinya ya lelah aja isinya Pak ya. Makanya nikmat besar ya, saya katakan nikmat besar kalau kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan itu, karena itu bisa jadi pertanda Allah sedang cinta kepada kita. Dan sebaliknya harus hati-hati Pak ya. Saya kok mau ke masjid kok berat ya. Mau salat jamaah ono ya sing istrinya rewel, sing anaknya rewel ya.
ono tamu, ada pekerjaan, ada saja yang buat kita mau beramal soleh itu berat, Pak. Mau ke pengajian, ada saja alasannya. Sebenarnya itu hakikatnya bukan karena kesibukan kita, hanya Allah saja. Makanya kita harus hati-hati, Pak ya. Harus banyak introspeksi, Pak. Saya kok berat ya, mau baca Quran selembar dua lembar ngantuk, Pak. Ini ada masalah kalau baca Quran selembar dua lembar ngantuk, ya kan? Kalau masalahnya baca WhatsApp sampai scroll berjam-jam kan tetap saja tidak ngantuk-ngantuk, Pak ya. Ini ada masalah, Pak. Masalahnya bisa jadi karena Allah sendiri enggan ketemu sama kita. Karena Allah kan ada dalam surah Al-Baqarah, wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim. Allah tidak mau mensucikan mereka, bahkan tidak mau ketemu dengan mereka. Orang-orang yang ahli maksiat salah satunya. Nah, itu musibah terbesar ya dalam hidup kita, Pak. Kalau kita mendapatkan satu keadaan yang seperti itu musibah itu, Pak ya. Cuman kita kan tidak merasa itu sebuah musibah loh. Yang kita anggap musibah itu biasanya kalau dunia kita hilang, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia, ada yang bangkrut hartanya, bangkrut bisnisnya. Itu kita anggap musibah. Itu bukan musibah itu, Pak ya. Itu bukan musibah aslinya itu. Hakikat sebenarnya itu bukan musibah. Musibah yang sebenarnya itu ketika kita malas sholat, malas pengajian itu loh. Malas baca Quran, malas zikir. Ketika kita malas melaksanakan ketaatan, itulah sebenarnya musibah yang hakiki, Pak ya. Bisa agak bingung di sini. Kenapa saya mengatakan itu musibah sebenarnya? Kayak begini, Pak ya. Saya kasih logika lah maksudnya. Kita ini kan sekarang saya tanya coba ya. Semua yang ada pada diri kita sekarang ini, Pak ya. Nyawa kita, diri kita, istri, anak-anak, harta, rumah, mobil, kendaraan, ya, aset, tanah, sawah, sebagainya itu apakah semuanya milik kita? Atau kita hanya statusnya hak guna pakai di situ, Pak? Hak guna pakai, karena semuanya adalah milik Allah. Kita hanya dititipi, Pak, ya kan? Bahkan diri kita sendiri pun itu bukan milik kita, diri kita itu, Pak. Diri kita sendiri ini bahkan bukan milik kita, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, kan gitu kan ya. Sesungguhnya hidupku dan matiku semuanya ini adalah milik Allah. Ada yang pakai iftitah kayak begitu. Oleh Muhammadiyah tidak pakai kayak gitu. Pakai Allah baini. Nggak tahu di sini pakai iftitah model kayak apa ini, Pak ya. Wajah itu NU, Pak ya ini. Ciri-cirinya di situ ketemu. Makanya kalau kepinginnya gantian pakainya, Pak. Ada 8 model kan Rasul ngajari doa iftitah itu, Pak. Ada 8 model. Silahkan dipakai semua, masing-masing 8 model itu. Ya, kembali ke saya coba untuk ajak kita merenung sejenak ya. Jadi sebenarnya semua yang ada pada diri kita ini itu kan hakikatnya bukan milik kita, Pak. Kita ini bukan hak milik, Pak, tapi hak pakai saja. Istri kita itu hakikatnya bukan milik kita, itu milik Allah. Semuanya. Harta kita, rumah kita. Karena Allah itu kan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Lahu, lili itu kan milik, Pak. Ya. Nah, artinya kita ini hanya dititipi statusnya, Pak. Logika dasarnya, kalau kita ini bukan pemilik sebenarnya dan kita hanya statusnya dititipi, kita dititipi nyawa,
Kita dititipi anak, dititipi istri, dititipi rumah, dititipi mobil, dititipi uang, ya, dititipi sawah, itu semuanya kan kita titipan. Hakikatnya, ya, pahami di sini ya. Nah, pemilik aslinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya titip ke Pak Satrio, saya titip sepeda motor, Pak. Tolong minta titip sebentar di rumah jenengan, saya. Lalu saya setelah 1 bulan saya ambil. Ini saya mau ambil lagi Pak Satrio sepeda motor saya. Lalu Pak Satrio nangis, Pak. Karena sepeda motornya diambil. Saya merasa mendapatkan musibah karena sepeda motornya saya ambil, Pak. Ini bener apa enggak ini kira-kira ini, Pak? Saya titip sepeda motor ke Pak Satrio sebulan. Setelah sebulan tak ambil sepeda motornya, Pak. Karena sudah mau saya pakai. Malah Pak Satrio nangis. Susah, Pak. Dia menganggap sepedanya hilang. Bener enggak begitu, Pak? Kira-kira. Kenapa? Kenapa tak bener, Pak? Loh, itu bukan sepedanya Pak Satrio, sepeda saya tadi TV, Pak. Sekarang ambil. Ya kan? Itu kan bukan milik Pak Satrio. Kenapa Pak Satrio nangis pada tak ambil, Pak? Kan milik saya. Nah, kayak begitu kita, Pak, ya. Maka semua yang ada pada diri kita ini kan milik Allah. Dan Allah itu boleh mengambilnya kapan saja karena si pemilik, Pak. Ya kan? Mau kapan saja diambil, dengan cara apa mengambilnya, mau dengan sopan, mau dengan tidak sopan, cara baik-baik atau cara tidak baik, mau darurat, mau pemberitahuan dahulu sebelumnya, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang Allah ambil harta kita, bukan ambil harta kita ya, kadang Allah ambil hartanya yang dititipi ke kita, Pak, ya. Kadang Allah ambil rohnya yang dititipi ke kita ya. Kadang Allah ambil anak istrinya yang dititip ke kita. Nah, kata kita ketika Allah mengambil miliknya itu, yang dititipkan ke kita itu, kita menyebutnya adalah musibah. Padahal itu bukan musibah, loh, macam milik Allah, Pak, ya. Kayak tadi Pak Satrio, saya titip sepeda motor itu ke Pak Satrio, setelah sebulan saya ambil, katanya Pak Satrio saya kena musibah. Musibah apa, Pak? Sepeda motor dijupuk kalau Saroni. Sepeda motor apa? Saroni. Dijupuk ke musibah. Iya, kalau tak cekel aku saulan. Kok dijepit? Masa begitu, Pak, ya kan? Bisa ditangkap tidak ini, Pak, ya? Hakikat loh, Pak, ya. Hakikatnya, Pak, ya. Belajar hakikat, Pak, ya. Ini belajar marifat tadi. Lah, ini kan milik Allah, Pak, semuanya. Maka ketika Allah mengambil barangnya, itu bukan musibah, Pak. Cuman kita saja menganggapnya itu sebuah musibah. Makanya kan kalau kita mendapati kayak gitu, doanya kan innalillah, sesungguhnya lillah, segala sesuatu adalah milik Allah. Kan begitu kan? Wa inna ilaihi, dan nanti segala sesuatu akan kepadanya. Rojiun, akan kembali. Karena memang si pemilik, Pak. Nah, cuman mindset kita menganggapnya itu musibah. Ya. Karena sudah menganggap miliknya, Pak. Padahal ya dititipi. Makanya kita tidak akan dihisap oleh Allah, Pak. Karena barangnya diambil. Kita tidak akan dihisap karena kita dapat musibah. Kita tidak akan dihisap karena kita bangkrut. Tidak akan dihisap oleh Allah. Kenapa? Allah yang mau ambil. Tapi kita akan dihisap barang yang dititipi kemarin, Pak. Saya titip sepeda motor ke Pak Satrio sebulan. Waktu saya titip, sepeda motornya masih mulus, Pak. Masih kinclong, masih bagus, mesinnya enak. Setelah sebulan saya ambil, ternyata bodinya berat-berat, Pak. Ya. Mari ngono, apa mana lagi, mesinnya mulai kasar suaranya. Terus ban mulai agak mulus ya. Otomatis saya kan tanya ke Pak Satrio,
Jika apa naik Pak sepeda Pak? Kok jadi kok ingin kan begitu kan ya? Wajar tidak kalau saya tanya barang saya yang saya titipi ke Pak Satria itu ketika balik tidak sesuai dengan waktu saya pinjamkan. Wajar tidak itu? Wajar loh Pak. Dulu kan kita dititipi oleh Allah jiwa, ruh. Ya, ruh kita itu kan aslinya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu kan sesuatu yang baik yang pernah kita sampaikan ini. Jadi bersih Pak, suci, tidak ada noda, tidak ada kotoran-kotoran ya kan ya. Fitrahnya itu. Nah, waktu kita dipinjami oleh Allah, roh kita seperti itu. Nanti ketika balik rohi berat-berat, karaten, ya terus apa mana? Buruk Pak ya. Otomatis Allah kan tanya ini kan ya. Dipakai apa saja dahulu nih? Roh ini kok dulu saya pinjami bersih, putih, ya, suci, sekarang balik kok ireng, mangkak misan yo, karaten misan. Kenapa ini kan gitu kan? Itu namanya hisab nanti Pak. Hisab. Nah harta juga sama. Dibuat apa hartanya kan ditanya nanti kan. Kenapa? Karena memang titipan. Makanya pahami di sini para orang-orang soleh, para wali Allah itu ketika mereka diambil hartanya, diambil anaknya, diambil apa semua kekayaannya, di dunianya semua diambil, itu mereka tidak pernah bersedih Pak. La khaufun alaihim walahum yahzanun kan mereka. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah tidak pernah pada diri mereka itu ada khauf, rasa was-was, khawatir, cemas, rasa takut tidak pernah ada. Dan tidak pernah yahzanun, tidak pernah sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi menimpa pada dirinya. Tidak ada sedih Pak. Kalau bisa sampai ke makom kayak begini Pak, enak kita Pak ya. Tapi kan agak susah. Nah justru ketika musibah yang sebenarnya itu tadi Pak ya, ketika kita itu berat melakukan ketaatan. Musibah sebenarnya itu Pak ya, karena nanti yang namanya musibah itu membuat diri kita sengsara. Di akhirat kita akan sengsara itu Pak ya, kalau kita berat melakukan ketaatan. Karena hakikatnya kan nanti itu yang benar-benar bermanfaat atau merugikan kita. Kita taat atau kita maksiat. Kenapa? Allah tadi Pak sedang benci kepada kita. Kalau kita kalau kita merasa berat beribadah itu Pak. Maka hati-hati di sini ya. Itulah kenapa para nabi itu sifatnya apa? Para nabi sifatnya apa? Tidak pernah berbuat salah itu apa namanya itu? Maksum. Ya, dijaga dari kesalahan. Kenapa para nabi itu dibikin maksum oleh Allah? Karena para nabi itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Pak. Dan Allah tidak mau kekasihnya itu nanti kembali kepadanya, bertemu Allah dalam posisi dia banyak dosa. Allah tidak mau tuh. Allah kepingin kekasihnya kan, para nabi kan kekasih Allah semuanya. Yang namanya orang dicinta tidak mau kekasihnya itu nanti kembali dalam keadaan penuh dengan dosa. Makanya dibuat maksum oleh Allah. Sifatnya para nabi kan adalah maksum, ya, terjaga dari perbuatan dosa. Dan itu pun berlaku kepada orang-orang berikutnya, setelahnya yang sesuai setara tingkat kecintaan Allah kepadanya. Sama kayak para sahabat di bawahnya Nabi Rasulullah SAW ada level sahabat. Makanya sahabat juga banyak yang dijaga oleh Allah Pak. Ada kesalahan sedikit ditegur oleh Allah. Ada kekeliruan sedikit turun ayat. Ada penyimpangan sedikit turun ayat. Begitu kan? Untuk agar apa? Agar mereka itu nanti kita kembali kepada Allah posisinya bersih. Lah kalau kita kan walaupun salah tidak usah negur Pak sekarang Pak. Walaupun kita ada sholat, ya, tidak pengajian, tidak pernah ada yang negur Pak. Ini masalah nih Pak ya, berat masalahnya ini Pak. Musibahnya lebih besar daripada musibah kita kehilangan dunia.
Cuman karena memang hati kita sudah karatan, Pak, sehingga tidak terasa itu seperti musibah. Maka di sini yang perlu kita renungkan, Pak. Kita ini masuk kategori yang mana? Masuk kategori orang-orang yang dimudahkan untuk berbuat taat atau dimudahkan untuk bermaksiat. Harus benar-benar dibahas, apalagi di penghujung usia kita. Saya lihat di sini kan rata-rata kan 60 tahun ke atas kayaknya nih, Pak. Sudah masa-masa hampir expired ya, Pak ya. Expired. Yang sepuh-sepuh semua, Pak ya. Ya, mampu lemah katanya Pak Tohar. Mampu lemah itu dalam hadis Rasulullah itu, innallaha ida ahabba qauman as-salahu. Kata Allah kan, kata Rasulullah. Allah tuh kalau cinta kepada seseorang akan diberi pemanis dia, Pak. Diberi pemanis. Wa ma salahu ya Rasulullah, apa pemanis itu ya Rasul? Pemanis itu kata Rasulullah, orang Allah tuh kalau cinta kepada seseorang, Pak ya, dia akan diberi pemanis. Dalam hidupnya akan diberi pemanis. Gula lah maksudnya. Apa pemanis itu? Pemanis itu dia akan diberikan taufik oleh Allah di akhir usianya, dalam apa, diberi kemudahan senantiasa berbuat taat hingga dia mati kembali kepada Allah dalam posisi seperti itu, Pak. Itu pemanis dalam hidup kita, Pak. Makanya kalau orang yang sudah sepuh-sepuh ya, masih semangat ngaji, semangat ibadah, itu pertahankan, Pak. Itu pemanis itu, Pak. Karena bisa jadi dapat gula dari Allah, Pak. Kalau sing nom-nom enggak, Pak. Belum, Pak ya. Yang muda-muda, lalu sing nom kabeh tak dilihat. Tuwek-tuwek kabeh nih. Mudah-mudahan semuanya dapat pemanis tuh, Pak ya. Istiqomah sampai menjelang akhir. Maka saya sering kalau pengajian, saya juga sama pengajian di Probolinggo itu, Pak, kebanyakan orang sepuh-sepuh juga. Justru memang yang harus semangat pengajian, semangat ibadah, harus lebih semangat, lebih apa, ekstra, lebih apa namanya, lebih giat itu sebenarnya harusnya orang tua-tua dibandingkan yang muda, Pak. Sebab kalau yang muda itu secara hitungan matematika mati ini sesuai, Pak. Hitungan matematika loh ya, tapi bukan hitungan Allah, Pak. Kalau hitungan Allah sing nom iso mati dhisik, Pak. Kalau yang tua-tua kan secara hitungan matematika kan mau mati duluan. Orang kalau sudah meninggal dunia ini dibutuhkan apa? Bekalnya itu kan amal soleh, Pak. Bukan butuh bekal uang, bekal ATM, enggak butuh, Pak ya. Yang dibutuhkan itu amal soleh. Nah, sedangkan yang tua itu secara matematika manusia ya, itu biasanya kan mati duluan. Orang mati itu butuh banyak bekal. Makanya yang lebih ekstra giat dalam mengumpulkan bekal itu harusnya yang sudah tua-tua, Pak. Makanya kan aneh kalau ada orang tua males ibadah itu, Pak ya. Ini tidak normal, Pak. Jenengan itu kalau males ibadah, sudah sepuh, rambutnya putih semua, males ibadah, males sholat, males pengajian, males apa, berzikir, males baca Quran, itu error itu, Pak. Ya, tidak normal itu. Iya, paranormal ya. Tidak normal itu, Pak. Makanya kan kalau orang tua-tua semangat kayak begini nih, itu memang standarnya, Pak ya. Harus begitu. Standar ya, bukan hebat, Pak, standar. Yang hebat tuh kalau masih muda-muda, semangat ibadah. Di sini tidak ada generasi mudanya di sini, Pak ya. Jadi ini nikmat ya. Jadi sekali lagi saya tidak menyambung materi sirahnya memang, karena di sini banyak yang baru, jamaahnya biasanya tidak nyambung, Pak ya. Cuman pesan saya itu tetap kita harus paham betul ya masalah begini, Pak ya. Dalam agama ini kan ada prinsip yang namanya sesuatu yang sifatnya usul, ada sesuatu yang sifatnya furu ya. Yang cabang sama yang pokok, Pak ya. Nah, yang pokok inilah yang minimal yang harus kita penuhi, yang minimal yang harus kita kuasai, Pak ya. Kuasai lalu kita amalkan ya. Dalam masalah-masalah terutama dalam masalah akidah biasanya, Pak ya.
Walaupun tidak mungkin lah kalau usia-usia jenengan semua ini yang sudah sepuh ya, mau belajar bahasa Arab, mau belajar usul fikih, mau belajar kaidah fikih itu sudah tidak terlalu penting, Pak. Makanya kalau pengajian, mengadakan pengajian di sini ya, diselektif betul, Pak. Seleksi betul. Karena ambil ilmu pelajaran yang sifatnya benar-benar urgen kita butuhkan di usia-usia yang sudah sepuh, Pak. Sebab ada orang yang, Ustadz saya mau mengaji bahasa Arab, orang umurnya 60, gawe opo sampean Pak bahasa Arab Pak? Tidak penting, ya. Kan tidak mau jadi mufti sudah Pak ya. Kenapa yang dibutuhkan orang yang sepuh-sepuh itu? Bagaimana nanti memperbanyak bekal untuk menghadapi kematian, terutama tentang akidah Pak. Tauhid itu diluruskan, ya. Karena ini yang pokok yang katakan usul tadi Pak. Kalaupun kita sholatnya bagus, puasanya bagus, ya, sedekahnya bagus, semua cabang-cabang ibadahnya bagus, tapi kalau pokok akidah kita rusak Pak, error semuanya. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya merusak iman, membatalkan iman dan sebagainya. Itu pelajari betul itu. Pokoknya Pak ya. Kalau mengadakan pengajian ya, yang benar-benar dibutuhkan. Saya di Probolinggo ada majelis pengajiannya materi usul fikih Pak. Ya. Bukan fikih loh ya, usul fikih. Tapi saya ngaji ya nom-nom Pak. Lah kayak antum enggak terlalu butuh sudah ya. Materi usul fikih itu loh Pak ya. Beda loh dengan materi fikih Pak ya. Orang ngaji fikih kalau tidak paham usulnya nanti jadi saling bertuburuan nanti jadi Mak. Ya seperti sekarang ini jadinya. Banyak terjadi khilafiyah, akhirnya tukaran gara-gara satu beda, sing siji tahlilan, sing siji dak gelem tahlilan, kekeran Pak, saling membid'ahkan, kan gitu kan ya. Bid'ah, sesat, dolal dan sebagainya. Ya gara-gara kehilangan satu materi yang bernama usul fikih ini. Nah, tapi kalau jenengan tidak perlu, sudah sepuh Pak, ya. Ngaji yo bagaimana agar terbebas dari kesyirikan yang membatalkan iman. Karena itu bekal utamanya. Kalau di sini kan katanya banyak pengajian. Sirah Nabi itu wajib ya. Kalau sirah Nabinya, ilmu tentang sirah Nabi itu wajib Pak. Tapi kan sirah yang lainnya setelah sirah Nabi adalah sirah Khulafaur Rasyidin, sirah sahabat, sirah peradaban Islam. Itu sebenarnya tidak penting itu. Tidak terlalu urgen gitu loh Pak. Jadi harus benar-benar ekstra selektif dalam memilih materi. Maksudnya yang urgen sesuai dengan yang kita butuhkan di usia kita sekarang tuh Pak ya. Kalau di sini kan aktif katanya pengajiannya. Mudah-mudahan tetap bisa istiqomah ya. Monggo Pak. Monggo. Sementara ini kita memahami musibah itu ya kematian, kebakaran rumah, kehilangan keluarga, kehilangan harta. Selama ini kan pemahaman kita. Kalau kita hakikatnya ternyata musibah itu bukan itu dunia. Tapi mungkin ini Pak, cocok mungkin dikatakan musibah. Saya punya teman, guru SMP, setiap takjak pengajian, takjak jamaah, alasannya ngenteni pensiun Pak. Setelah pensiun, nyewa sawah, tambah sibuk Pak. Ya. Iya. Setelah pensiun tak tagih, dari pensiun katanya melu pengajian. Saya kan suka ngejak-ngejak memang Pak. Ya, sampai pengajian Anur ini kan karena saya suka ngejak-ngejak. Aduh sih, manusia alasannya putu. Aku sibuk nang putu Pak. Ya, Pak. Terus malah yang terakhir, pada tahu tak ini. Oh, sibuk nang sawahnya, mau sawah gitu katanya. Apa ini Pak termasuk musibah? Musibah besar Pak ya. Musibah. Justru musibah di situ Pak ya. Apalagi sudah mencapai usia 60 Pak ya. Nyewa sawah. Hati-hati di usia 60 tahun Pak ya. Karena a'darallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina sanah. Allah tidak akan menerima udzur
Kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari itu salah dia. Allah tidak akan menerima udzur seseorang yang usianya dipanjangkan sampai usia 60 tahun, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya gimana? Maksudnya begini. Kalau sampai usia 60 tahun jenengan masih belum bisa berbuat amal soleh, masih berat ketaatan, masih berat melakukan ibadah, masih suka melakukan hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya itu, sampai usia 60 Pak ya, tetap posisi seperti itu, Allah tidak akan kasih udzur Pak. Artinya begini, gampangannya begini, kalau orang umur sewidak belum baik, dijamin matinya sampai cepat tidak baik sudah Pak. Kebanyakan begitu. Kalau orang sampai umur 60 masih belum mau sholat, sampai mati tidak mau sholat dia sudah. Susah Pak. Itu hadis Nabi Pak. Kenapa? Usia 60 itu usia limit Pak. Usia limit Pak. Karena orang 60 tahun itu kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk mencari ilmu, kesempatan untuk banyak belajar ilmu itu sangat panjang gitu loh Pak ya. Lah kok sampai umur sewidak tetap dah api-api Pak. Hadis riwayat Bukhari itu loh Pak ya. Makanya jangan sampai ya kalau orang sampai pensiun kan 55 misalnya kan ya. 5 kalau sekolah 60 ya. Guru 60. Ini batas loh Pak ya. Kalau jenengan usia 60 masih berat untuk sholat, masih berat untuk ngaji, sampai mati begitu sudah. Musibah tuh Pak, jadinya kemungkinan su'ul khotimahnya besar itu. Itu dalam hadis kan begitu tuh. Itu bukan kata saya tuh Pak. Coba nanti searching Pak. Hatri biasanya golean Pak. Ya, hadis Nabi ya Imam Bukhari, a'adallahu ila mri'in akhara ajalahu ila sittina sana. Allah tidak akan menerima udzur orang yang dipanjangkan usianya sampai 60 tahun. Teks hadisnya begitu, Pak. Coba cari itu. Imam Bukhari riwayat hadis Bukhari. Artinya jangan sampai kita nunggu pensiun masalahnya. Karena kalau nunggu pensiun nanti tetap saja ada kesibukan itu ada. Itu artinya itu Allah sedang tidak mau Pak ketemu sama dia. Itu makanya harus hati-hati kita. Di sini rata-rata kayaknya 60 lebih dah Pak. 60 lebih kan semua ini paling. Telok Pandor paling ketemu boleh Pandor ya. Banyak ini 7 bulan semua ini, 60-an semua. Itu hati-hati ya. Jadi kalau dikatakan jangan bilang begini Pak, jangan sering bilang mantra ya. Ini kadang-kadang orang tua itu wes waya sing nom-nom saiki wis tuwek awak dhewe ndak sampe melok-melok. Keliru Pak ngomong begitu Pak. Harusnya sing nom aja melok-melok Pak. Biarkan saya yang berbuat ini. Kenapa? Saya butuh ini untuk bekal saya. Sing nom-nom kan tadi Pak, sing nom-nom sesuai mati nih. Nah, saya kan sesuai mati nih Pak. Hitungannya matematika loh ya. Hitungan matematika, tapi kalau hitungan Allah pulang bisa langsung mati ntar lagi dulu. Oh, kalau lewat ke saya, kalau pengajian ke sini lo tak tertipisan Pak ya. Bunyi-bunyi lo sama tebu bisa, ikan begal kemarin ini. Jalan anak udah bisa nih Pak. Nah, tapi orang tua-tua itu justru yang dibutuhkan. Harusnya jangan bilang waya sing nom wis aktif masjid ini memakmurkan masjid Pak ya. Jangan nunggu yang muda, biarkan yang muda singkirkan aja Pak. Jenengannya sepuh-sepuh biar apa kata saya sudah. Kenapa? Saya butuh bekal ini Pak untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harus rebutan sama yang muda Pak. Jangan ngalah sing tuwa Pak ya. Ya justru sing nom sing kudu ngalah. Karena kita urgen bahasanya, mepet waktunya Pak. Mepet dalam artian sudah kesempatan sangat sedikit untuk menambah bekal itu. Sementara itu ya, tidak ada materi yang lanjutan. Insya Allah nanti kita lanjutkan di berikutnya saja. Ya, monggo Pak. Kalau kita sambungkan dengan itu, yang dimaksud di situ itu ternyata beda. Ya. Kita harus memahami yang jadi begini itu Pak, sebenarnya itu kan hanya pembagian istilah saja ya.
dari kalangan orang-orang ya, terutama di sufi. Walaupun sebenarnya di dalam agama kita sini juga ada itu. Justru harusnya yang makrifat itu di awal, Pak ya. Bukan di akhir. Ya, karena kan bagaimana kita akan muncul semangat, muncul cinta kepada Allah dan Rasulnya, muncul giroh kita untuk beribadah. Kalau kita tidak tahu, ma'rifat itu artinya kan mengenal kita kan. Dalam hadis Rasul menyebutkan awaluddin ma'rifatullah. Ya, apa agama yang pertama kali itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, kalau kita mengenal Allah, ya, mengenal seperti apa takdir-takdir Allah, perbuatan Allah, ancaman Allah, janji-janji Allah, surganya, nerakanya. Kalau kita tidak mengenal semua itu kan tidak mungkin muncul semangat untuk beribadah, Pak. Ya, tidak mungkin. Makanya kita harus dari awal harus dikenalkan dulu dengan Allah, Pak. Ya. Baru kalau itu nanti muncul semangat, barulah kita diajari dengan apa namanya syariat dalam artian kita kan diajari hukum-hukum. Kalau dalam surat Al-Jum'ah kan ada kan huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minkum yatslu alaihim ayatihi, ya kan? Kemudian wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kan gitu kan? Ada urutannya Rasul itu yatslu alaihim ayatihi, membacakan kepada umatnya itu ayat-ayat Allah. Fungsinya apa membacakan ayat-ayat Allah itu, Pak? Untuk mengenalkan Allah, Pak, ya kan? Surganya, nerakanya, siksaannya, pahalanya, balasannya itu dibacakan agar mengenal Allah. Sehingga nanti kalau mengenal, kan bahasa kita begini, Pak, tidak kenal tidak cinta, kan begitu. Tidak kenal tidak sayang, ya kan? Tidak kenal tidak sayang. Bagaimana kita akan muncul rasa cinta kepada Allah, muncul rasa cinta kepada Rasulullah, sehingga nanti yang rasa cinta itulah yang mendorong untuk beramal gitu loh, Pak. Antum kalau cinta kepada istri, kosong ngomong cinta tok, Pak. Dek, aku cinta sampean, Dek, sayang, Dek. Ndi mas jeluk belonjone, kok ndak usah, Dek, pokok aku cinta. Masa begitu? Kalau kita cinta kepada istri kita, ke anak kita akan mendorong kita bekerja untuk membahagiakan mereka, ya kan? Nah, kita cinta kepada Allah inilah yang mendorong ibadah itu, Pak. Ibadah tanpa cinta hampa, sama. Makanya makrifat dulu, baru nanti kita mendorong untuk beramal syariat itu. Nah, di balik pekerjaan syariat semuanya itu nanti ada hikmah, ada tujuan di balik itu yang harus kita ketahui, itulah hakikatnya, Pak. Ya, contoh kayak sholat misalnya, sholat itu contoh yang paling gampang aja lah. Ditutup dengan apa sholat itu? Misalnya assalamualaikum, toleh kanan, assalamualaikum, toleh kiri, kan gitu kan ya. Nah, itu hakikatnya apa? Kenapa ada gerakan ditutup semua ibadah kita dari awal, dari takbir, kemudian ditutup dengan salam, toleh kanan, toleh kiri. Kenapa kok tidak menengah ya, naan? Atau toleh atas, toleh bawah, kan itu. Nah, itu ada hakikatnya kan ya. Hakikatnya apa? Kita yang namanya kanan itu identik dengan yang baik-baik. Ya kan, biasanya begitu, Pak ya. Yang kiri itu identik dengan yang buruk-buruk biasanya. Nah, kita toleh kanan, kita ibaratnya ada orang-orang yang pro ke kita, ada orang-orang yang baik hubungannya dengan kita, ada orang-orang yang senang dengan kita. Kita toleh kiri, seakan-akan ada orang-orang yang memang mereka tidak suka ke kita, negatif lah, kontra dengan kita, orang-orang yang tidak selaras dengan kita. Siapapun mereka, mau orang yang pro dengan kita, mau orang yang kontra dengan kita, bagi orang-orang yang sudah masuk jiwa sholatnya harus menebarkan kedamaian kepada mereka semua. Begitu, orang yang sejalan dengan kita, yang tidak sejalan, assalamualaikum, keselamatan buat kalian, rahmat dan berkah. Artinya kita menebar kedamaian, menebar perdamaian, ya, kesejukan, ketentraman kepada semua orang, Pak. Makanya kalau ada orang muslim yang suka usil, itu kan hakikatnya bukan muslim, Pak.
Cirinya muslim itu apa sih? Dalam hadis biasanya al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi, kan gitu kan. Orang muslim itu adalah orang yang selamat muslim lainnya dari tangan dan lisannya. Artinya dia menebar kedamaian ke seluruh manusia, tetangganya, Pak. Kalau kita dalam kehidupan ini kan ada orang yang senang ke kita, ada kan ya? Ada orang yang tidak senang ke kita kan juga ada, Pak. Ada orang yang pro ke kita, ada orang yang kontra ke kita. Tidak peduli. Maka kita tetap harus menebarkan kedamaian. Hakikatnya kan begitu, Pak. Sehingga nanti dalam setiap ibadah kita tuh ada ruh namanya. Nah, di situ kita belajar istilahnya katanya hakikatnya itu, Pak ya. Tapi untuk mendorong kita beramal, menjalankan syariat itu harus ada makrifat dulu. Jadi di awal sebenarnya makrifat itu. Bukan di akhir ya. Gitu Pak ya. Sebenarnya sama seperti itu. Ada tiga kesimpulan yang kita bawa ulang namanya.